Pemirsa, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo Perjuangan Sulawesi Barat menggelar forum grup diskusi FGD bersama para petani kelapa sawit se-Sulawesi Barat yang dilangsungkan di Mamuju. Dengan adanya FGD ini diharapkan petani sawit di daerah ini kedepannya semakin sejahtera dengan percepatan realisasi peremajaan sawit rakyat atau PSR. Kegiatan Forum Group Discussion FGD yang dilaksanakan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo Perjuangan Sulbar bersama para petani kelapa sawit se-Sulawesi Barat selain membahas percepatan realisasi peremajaan sawit rakyat PSR, juga upaya pengembangan sumber daya manusia perkebunan sawit. Hal ini diharapkan dapat mendorong perbaikan tata kelola kelapa sawit Indonesia dan terkhusus perkebunan sawit di Sulawesi Barat. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Apkasindo Perjuangan Alpian Arahman di sela acara FGD dan pengukuhan DPW dan DPD Apkasindo se-Sulbar di Mamuju, Sulawesi Barat periode 2021-2026. Ia mengungkapkan potensi lahan sawit di Sulawesi Barat memungkinkan petani mampu menghasilkan produksi sawit yang besar. Namun demikian, ia menilai penanaman sawit baru terrealisasi 3.916 hektar dari 3 kabupaten se-Sulbar, sementara anggaran sawit sebesar 117 miliar rupiah. Hal ini menurut Alpian harus terus dipacu melihat prospek besar dari sawit Sulbar jika dioptimalkan. Jadi tadi kami melihat kurun berjalan waktu berdasarkan data yang kami terima dari kementerian terkait, realisasi untuk penanaman di Provinsi Sulawesi Barat ada 3 kabupaten itu baru sekitar 3.916 hektar baru melakukan penanaman. Artinya sudah ada dana anggaran dari BPD PKS yang masuk ke Provinsi Sulawesi Barat lebih kurang ada sekitar 117 miliar. Nah, arti ini sudah bisa membantu menggerakkan perekonomian khususnya di bidang perkebunan kelapa sawit, perekonomian untuk menumbuhkan taraf ekonomi rakyat di Provinsi Sulawesi Barat. Sementara itu, Dewan Pembina DPW Apkasindo Provinsi Sulawesi Barat Agus Ambojiwa di kegiatan ini mengharapkan agar sinergitas dan komunikasi yang baik terbangun antara pemerintah, pengusaha dan seluruh petani sawit di Sulawesi Barat. Hal ini semata menyamakan persepsi agar permasalahan kelapa sawit di daerah ini dapat diatasi. Ia juga menilai fenomena petani sawit di Sulawesi Barat yang masih taraf ikut serta dan belum intens karena nilai sawit yang ada saat itu sehingga tidak ada kesinambungan dalam produksi sawit. Untuk itu peningkatan sumber daya manusia petani sawit harus terus ditingkatkan. Petani, pemerintah dan pengusaha, kalau ketiganya ini tidak terbangun sinergi yang baik agak susah kita. Saling menyalahkan, ya, saling menyalahkan. Katakanlah pemerintah membuat satu kebijakan kaitannya dengan petani kelapa sawit. Selalu di situ ada untung, ada dirugikan. Apakah itu petani dirugikan, apakah itu pengusahanya. Jadi harus di sini kita harus mampu membangun sinergi, menjembatani masalah itu sehingga tidak terjadi mix antara pemerintah, pengusaha dan petani. Pemerintah tidak boleh jalan sendiri, pengusaha tidak boleh jalan sendiri. Demikian pula petani. Karena banyak hal yang masalah yang kita rasakan. Katakanlah kita petani tentu komplain kalau harga turun. Sementara kita petani sendiri tidak merasakan bahwa kita ini sumber daya manusia kita untuk meningkatkan kualitas sawit kita tidak mampu, sehingga problemnya saya lihat di situ. Katakanlah pengusaha putuskan harga, sementara kualitas sawit kita itu rendah sekali rendemennya gitu. Nah, makanya ini penting juga kita berharap pemerintah pusat itu ada penetapan harga sawit secara nasional. Apakah itu penetapan harga sawit secara nasional, apakah per klaster Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, atau secara nasional harus ada sehingga ada standar di daerah. Tidak boleh masing-masing daerah membuat keputusan kebijakan dengan harga sendiri. Harus pemerintah pusat mengatur, regulasinya harus pusat, pemerintah. Tidak boleh juga pengusaha mengaturnya. Di sini dibutuhkan kebijakan yang keberpihakan pemerintah terhadap petani, dan pemerintah juga harus melihat sisi kepentingan pengusahanya. Gitu. Menurut Ketua Dewan Pengurus Wilayah DPW Apkasindo Sulawesi Barat, Suki Dwijaya, selama ini pemanfaatan kawasan hutan oleh para petani sawit di daerah ini dapat menjadi perhatian pemerintah untuk memberikan ruang para petani sawit terus menggarap dan memanfaatkan kawasan tersebut. Hal ini semata agar petani semakin maju dan sejahtera, apalagi daerah ini mayoritas penduduk adalah petani, termasuk pertanian kelapa sawit, dengan besaran potensi kawasan yang dimiliki. Ya, inilah yang kami inginkan supaya petani-petani yang memang sudah menanam kelapa sawit yang sekarang banyak seperti tadi disampaikan oleh Pak Sekda di isu lingkungan, masuk di kawasan hutan.
Saya kira berkali-kali kita di pusat juga menyuarakan agar kawasan hutan yang memang sudah ditanam oleh petani ini dilepaskan lah, ya, supaya petani kita juga bisa hidup. Karena memang satu-satunya yang diharapkan masyarakat kita itu kan hanya dari sektor pertanian, Pak. Berapa persen pegawai yang ada di Sulawesi Barat kan hanya kecil. Dan potensi kelapa sawit di Sulawesi Barat ini luar biasa karena alam kita yang memang curah hujannya cukup tinggi sehingga menjadi surganya kelapa sawit di Sulawesi Barat. Ini seharusnya seperti disampaikan Pak Sekda, kalau kita hitung luasannya, kita ini potensinya sangat besar. Tetapi dibandingkan dengan Malaysia, kita hanya sepertiganya produksi. Forum Group Discussion FGD Apkasindo Perjuangan dibawakan oleh Sekjen DPP Apkasindo Perjuangan Sulaiman Aloeloe, Rektor Unsulbar Profesor Dr. Kaimudin, Pembina GAPKI Dr. Insinyur Haji Muhtar, dan Kabid PSR. FGD ini turut diikuti para petani sawit di Sulawesi Barat. Tujuan FGD ini untuk mempercepat realisasi peremajaan sawit rakyat PSR, sarana dan prasarana Sapras, dan pengembangan sumber daya manusia perkebunan sawit untuk memperbaiki tata kelola sawit Indonesia yang berkelanjutan. Rezaldi Safitri melaporkan.